Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ainul Hayat dari kelas C semester 6, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan membahas mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah pelaksanaan pembelajaran matematika. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Pada Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran, RPP itu paling sedikit harus memuat 5 hal. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, materi pembelajaran, yang ketiga, metode pembelajaran, yang keempat, sumber belajar, dan yang kelima, penilaian. RPP yang telah saya buat adalah RPP untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah dan sederajat, mata pelajaran matematika wajib, materi fungsi rasional. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Selanjutnya, setelah kompetensi inti, pasti ada kompetensi dasar dan indikator dari materi yang akan dibahas. Nah, pengertian dari kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Sedangkan indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan inilah KD dan indikator dari materi fungsi rasional yang merupakan subbab daripada bab fungsi. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Setelah siswa mempelajari materi fungsi rasional, siswa diharapkan dapat mengenal fungsi rasional, baik definisi, bentuk umum, maupun bagaimana grafik fungsi rasional. Lalu, menggambar grafik fungsi rasional, menerapkan hubungan fungsi rasional dalam pemecahan masalah sehari-hari, dan juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi rasional. Selanjutnya, seperti inilah kegiatan pembelajaran yang telah saya rancang pada materi fungsi rasional. Di dalam kegiatan pembelajaran ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini berisi aktivitas apa saja yang dilakukan oleh guru pada saat memasuki kelas. Di sini teman-teman bisa lihat pada awal pertemuan guru akan mengucap salam, lalu guru beserta peserta didik akan berdoa untuk memulai pelajaran. Lalu guru akan mengecek kehadiran siswa serta menyiapkan kondisi kelas agar nyaman untuk digunakan pada saat belajar materi fungsi rasional. Lalu guru akan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan fungsi rasional. Juga menyampaikan garis besar cakupan materi fungsi rasional serta kegiatan yang akan dilakukan. Lalu guru juga akan memberitahukan kepada peserta didik apa saja metode pembelajaran yang akan digunakan dan teknik penilaian yang akan digunakan saat membahas materi fungsi rasional. Setelah itu, proses pembelajaran akan masuk pada kegiatan inti, yaitu guru menyampaikan
dan menyajikan masalah ataupun persoalan menggunakan bahan ajar. Kemudian siswa akan dibentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa per kelompok, yang masing-masing akan diberikan lembar kerja sesuai dengan bahan ajar yang telah guru rancang. Nah, setelah kelompok terbentuk, siswa akan mulai berdiskusi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam bahan ajar bersama teman kelompoknya sambil dibimbing dan diawasi oleh guru. Kemudian setiap kelompok akan memaparkan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Setelah itu, semua kelompok akan saling menanggapi kelompok yang sedang memaparkan hasil kerjanya. Nah, pada saat akhir diskusi, siswa akan menyimpulkan pemecahan dari permasalahan yang telah dibahas diiringi dengan penegasan atau pembenaran dari guru. Lalu, kegiatan pembelajaran akan sampai pada tahap kegiatan penutup, yaitu guru akan merefleksi dan menyimpulkan atas apa yang telah dipelajari pada hari itu bersama para siswa. Lalu guru akan memberikan apresiasi kepada siswa yang telah berpartisipasi secara baik dalam pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran akan diakhiri dengan doa dan salam dari guru. Lalu di dalam RPP ada materi pembelajaran tentang fungsi rasional yang akan dibahas pada saat pertemuan saat itu. Lalu di dalam RPP juga akan ada metode pembelajaran, pendekatan ataupun strategi yang akan digunakan pada pertemuan materi fungsi rasional. Di sini saya menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik, lalu metode pembelajaran diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, dan penugasan, serta model pembelajaran problem based learning. Setelah dilakukan proses pembelajaran, akan ada proses penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui seberapa besar siswa memahami materi fungsi rasional. Di sini saya menggunakan 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap itu digunakan observasi atau pengamatan yang berupa lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Yang kedua itu penilaian pengetahuan berupa tes tertulis, yaitu uraian dan lembar kerja, serta penilaian keterampilan, yaitu dari kerja kelompok, praktek ataupun proyek yang dilakukan oleh siswa berupa lembar penilaian presentasi. Setelah itu ada media, alat, dan sumber pembelajaran. Media dan alat yang saya gunakan di sini adalah berupa lembar kerja, penggaris, papan tulis, dan spidol. Sedangkan sumber pembelajarannya adalah buku matematika kelas 10 dan juga dari internet. Nah, itulah rincian penjelasan mengenai RPP yang telah saya buat. Jika ada kritik maupun saran dari teman-teman, sangat saya harapkan agar kedepannya saya maupun teman-teman bisa membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.